Di sebuah lapak sederhana di dekat pasar, Lily dan Sasa terlihat sibuk melayani para pembeli kerak telur. Wah, kerak telurnya harum banget ya, bikin perut langsung roncongan. Aku udah nggak sabar pengen nyobain buatan kalian. Kelihatannya enak banget dan bikin nagih. Terima kasih banyak Bu, sudah mampir ke lapak kami. Silakan ditunggu sebentar ya, kerak telurnya lagi dipanggang biar matangnya pas dan rasanya lebih gurih saat dimakan. Iya betul, kerak telur buatan kita selalu pakai bahan segar dan resep istimewa. Jadi jangan khawatir soal rasa, pasti bikin lidah kalian semua puas dan ketagihan. Saya juga mau pesan 2 porsi ya, 1 pedas dan 1 biasa. Soalnya anak di rumah suka sekali kerak telur, tapi tidak kuat kalau terlalu pedas rasanya. Baik, saya catat ya Pak, 1 pedas dan yang 1 tidak pedas, biar semua bisa menikmati sesuai selera masing-masing. Ditunggu sebentar ya, sebentar lagi matang kerak telurnya. Aduh, ramai sekali di sini. Berarti memang enak sekali ya kerak telurnya. Saya itu sampai rela antri panjang karena penasaran sama rasa jualan kalian ini. Ya, emang begitu. Kalau udah nyobain, pasti langsung ketagihan. Banyak pembeli loh yang awalnya cobain sekali, akhirnya jadi langganan dan balik lagi hampir tiap hari. Iya, betul. Kami senang sekali kalau ada pelanggan yang puas dengan rasa kerak telur ini. Kami selalu berusaha menjaga kualitas supaya tidak mengecewakan siapapun yang datang. Wah, kalau begitu saya juga bakalan sering-sering kesini deh. Rasanya nggak mungkin bisa nemuin kerak telur seenak ini di tempat lain selain lapak kalian. Malam hari di rumah kontrakan sederhana, Sasa duduk di dapur memeriksa stok telur. Ternyata stok telurnya sudah busuk. Aduh, ternyata stok telur ini udah busuk semua. Kalau dipakai bisa bikin orang sakit. Lebih baik aku buang aja biar nggak ngerugiin pembeli. Saat Sasa berdiri hendak membuang telur-telur itu, tiba-tiba Lily pun masuk. Sasa, kamu lagi ngapain malam-malam bongkarin telur? Kok ekspresi kamu serius banget? Jangan bilang kalau kamu mau buang semua gitu aja. Iya Li, telur-telur ini udah bau dan jelas nggak layak buat dipakai. Aku nggak mau ada pembeli yang kecewa atau bahkan sakit gara-gara kerak telur kita. Aduh, jangan bodoh deh Sasa. Telur busuk masih bisa dipakai kok. Tinggal diakalin aja. Kalau kamu langsung buang, artinya kamu mau bajir dan boros. Tapi Li, aku nggak tega kasih makanan yang bahannya udah busuk. Aku lebih pilih rugi daripada bikin orang lain sakit. Itu bukan caraku dalam berjualan. Apa kamu lupa, Li? Kita ini dari keluarga miskin. Kita nggak bisa seenaknya buang barang gitu aja. Hidup kita penuh perjuangan. Jangan boros hanya karena alasan sepele. Li, jangan bahas masa lalu kita dengan cara ini. Aku paling sensitif kalau ada yang mengungkit soal kemiskinan keluarga kita. Itu bikin aku ngerasa direndahkan. Aku bukannya mau ngerendahin, Sa. Aku cuma ngingetin kamu biar lebih realistis. Kita harus pintar memanfaatkan apapun yang ada. Meskipun kadang rasanya nggak enak diterima. Aku tetap merasa nggak nyaman, Li. Tapi kalau kamu terus memaksa dengan alasan itu, ya udahlah, aku ikut aja. Walau dalam hati aku nggak sepakat sama caramu ini. Malam itu, Sasa akhirnya meletakkan kembali telur busuk. Ia memilih diam meski hatinya penuh dengan kegelisahan. Pagi hari Lily dan Sasa sudah berada di lapak. Mereka di dekat pasar seperti biasa, mereka sibuk menyiapkan kerak telur untuk menyambut para pembeli. Li, aku udah siapin adonan sama bumbu. Semoga hari ini dagangan kita laris lagi ya seperti kemarin. Aku ingin semua pembeli merasa puas dengan rasa kerak telur kita. Betul, Sa. Kita harus semangat terus. Lagi pula, kalau dagangan laku, kita bisa nabung lebih banyak. Ingat, hidup di perantauan ini butuh perjuangan besar. Wah, aromanya wangi sekali. Saya jadi lapar ngelihat kerak telur yang kalian buat. Tolong buatkan 1 porsi ya. Saya pengen langsung makan di sini. Baik Bu, silakan duduk dulu ya. Kerak telurnya baru matang sebentar lagi. Biar rasanya tetap enak saat Ibu cicipi. Iya Bu, tenang aja. Kami pastikan kerak telurnya gurih, manis, dan pas di lidah. Banyak pelanggan yang bilang rasanya bikin ketagihan. Waduh, rasanya enak sekali ya. Gurihnya pas, bumbunya juga terasa mantap. Saya nggak salah nih mampir ke lapak kalian hari ini. Alhamdulillah Bu, kalau Ibu suka. Kami senang sekali mendengarnya. Kami memang selalu berusaha memberikan yang terbaik supaya pelanggan tidak kecewa. Namun setelah beberapa suap, si ibu tiba-tiba merasakan kesakitan. Aduh, perut saya sakit sekali.
nggak bisa lama-lama. Terima kasih untuk makanannya. Bu, ibu nggak apa-apa. Kalau sakit jangan dipaksa pulang sendiri, Bu. Biar saya bantu panggil orang ya buat nemenin ibu. Iya, Bu. Kami khawatir kalau ibu pergi sendirian dalam keadaan sakit. Seenggaknya biarkan kami antar ya sampai pinggir jalan. Gak usah repot-repot, saya bisa pulang sendiri kok. Maaf ya, saya pamit dulu. Semoga lapak kalian tetap ramai pembelinya. Ibu itu buru-buru berjalan pergi sambil menahan sakit. Sasa menatap Lili dengan wajah penuh amarah. Li, aku nggak habis pikir kenapa kamu tega pakai bahan busuk untuk jualan. Itu jelas merugikan orang. Ibu tadi sakit gara-gara kerak telur yang kita jual. Jangan lebay Desa, itu cuma masalah kecil. Orang sakit perut sebentar bukan berarti dunia runtuh. Dalam bisnis, hal seperti itu udah biasa terjadi. Apa? Biasa? Kamu bilang ini biasa? Ini namanya curang, Li. Aku nggak pernah setuju dengan cara kotor kayak gini. Kita seharusnya jujur sama pembeli. Kamu ini terlalu polos, Sa. Hidup di perantauan itu keras. Kalau kamu terlalu jujur dan lurus, kita nggak akan pernah bisa bertahan dan dapat uang lebih banyak. Aku rela miskin, Li, daripada bikin orang lain sakit. Buatku, uang yang didapat dengan cara kotor nggak akan ada berkahnya sama sekali. Halah, jangan munafik. Kamu ngomong soal berkah, tapi perut kita butuh makan. Kamu pikir idealismemu itu bikin kita kenyang tiap hari? Idealismemu yang salah, Li. Aku benar-benar kecewa. Aku kira kita bisa bangun usaha bersama dengan cara yang bersih. Ternyata kamu lebih pilih jalan yang merugikan. Udahlah, Sa. Kamu ini terlalu naif. Dunia ini bukan dongeng. Kalau kamu terus begini, kamu akan kalah dan terus hidup miskin selamanya. Kamu bilang apa, Li? Jangan hina orang miskin ya. Apalagi orang tuaku. Mereka emang gak punya harta. Tapi seenggaknya mereka selalu ngajarin aku hidup jujur. Ya justru itu buktinya. Orang tua kamu miskin karena terlalu jujur dan bodoh. Mereka nggak tahu caranya bertahan. Makanya sampai sekarang nggak punya apa-apa. Cukup, Li. Jangan pernah hina orang tuaku lagi. Aku nggak bisa terus berpartner sama kamu. Mulai hari ini aku berhenti dan pulang ke kampung. Jadi kamu bener-bener mau ninggalin aku? Padahal kita udah sejauh ini bangun usaha bareng. Emangnya kamu gak mikirin apa-apa selain perasaan kamu sendiri? Aku sudah putuskan, Li. Aku lebih baik mulai dari nol di kampung daripada terus bareng kamu dengan cara kotor ini. Aku pamit. Sasa pergi meninggalkan lapak dengan hati yang penuh luka. Malam itu tumpukan uang berserakan di meja. Sepi banget tanpa Sasa. Tapi lihat uang ini, banyak banget jumlahnya. Apa gunanya teman kalau akhirnya cuma bikin aku susah mikirin hal-hal yang gak penting. Mungkin aku sedikit sedih tinggalin Sasa. Tapi selama aku masih bisa terus kumpulin uang sebanyak ini, aku yakin aku gak butuh siapa-siapa, termasuk dia. 100, 200, 300. Wah, makin lama makin banyak. Gak masalah kalau hidupku tanpa Sasa. Uang ini udah cukup bikin aku bahagia. Keesokan harinya Lili berangkat menuju gudang telur milik Pak Arman. Pak Lili, pagi-pagi sekali kamu itu sudah datang. Ada keperluan apa nih? Mau beli stok telur baru untuk dagangan kerak telurmu seperti biasanya? Betul, Pak, tapi kali ini agak beda. Saya ingin membeli telur-telur yang tidak laku dijual, atau bahkan telur busuk yang biasanya Bapak buang. Hah? Kamu serius, Lili? Telur busuk itu sudah nggak layak dikonsumsi loh. Kalau dipakai buat makanan bisa berbahaya. Saya tuh nggak tega menjual yang begitu ke kamu. Saya serius, Pak. Daripada telurnya mubazir dibuang gitu aja, lebih baik saya beli dengan harga murah. Lagian saya bisa kok ngolahnya agar kelihatan segar. Tapi Lili, saya itu khawatir sekali kamu itu kan jualan buat orang makan. Kalau bahan yang dipakai jelek, nanti para pembeli bisa sakit. Apa kamu itu nggak takut ada masalah? Pak Arman, saya ini cuma pedagang kecil. Modal saya terbatas, untung juga tipis. Kalau bisa hemat dari telur busuk ini, dagangan saya bisa tetap jalan tanpa harus keluar modal banyak. Sebenarnya saya itu masih ragu. Soalnya nggak pernah ada pedagang yang mau beli telur busuk dari saya. Biasanya langsung saya buang atau kasih peternak untuk pakan. Justru itu, Pak. Kalau saya beli, Bapak untung, saya juga untung. Anggap saja daripada sia-sia, telur ini masih bisa ada manfaatnya loh. Bukankah lebih baik kayak gitu ya? Kamu pintar juga ngomongnya, Lili. Baiklah,
Kalau memang itu mau kamu, saya itu jual saja dengan harga yang sangat murah. Tapi ingat, resikonya kamu tanggung sendiri ya. Nah, gitu dong. Makasih banyak ya, Pak. Itu udah lebih dari cukup buat saya. Tolong nanti sekalian diantar ke kontrakan saya ya, biar saya nggak repot bawa sendiri. Boleh Lili, nanti saya minta anak buah saya antarkan ke rumahmu sore ini ya. Semoga kamu itu benar-benar bisa memanfaatkan telur itu dengan baik. Tenang aja, Pak. Jangan khawatir, semuanya akan beres. Dengan cara ini, usaha saya pasti jalan terus, meskipun tanpa Sasa di sampingku. Malam harinya Lili mengelola telur busuk itu agar tersamarkan. Stok udah aman nih. Walau telur ini busuk, aku sama sekali nggak ngerasa nyesel. Yang penting aku bisa terus berjualan tanpa harus keluar biaya besar. Bau busuknya emang luar biasa, tapi ini gampang diatasin. Aku cukup tambahkan pewangi makanan. Nanti semuanya akan berubah jadi wangi dan menggugah selera. Tangannya cekatan menuang cairan pewangi ke dalam adonan telur, kemudian mengaduknya. Kalau orang lain tahu rasa ini, mereka pasti jijik. Tapi kalau udah aku campurin, gak akan ada yang curiga sama sekali. Ia mengambil sekantong boraks, kemudian menaburkan perlahan ke dalam adonan. Tambahan borak ini akan bikin telur jadi makin kenyal. Pembeli gak akan pernah sadar kalau sebenarnya mereka sedang makan bahan basi. Setelah itu, menuangkan banyak garam ke dalam campuran telur. 2 jam kemudian. Dan garam ini akan nutupin rasa basi. Bahkan mungkin telur busuk ini bisa terasa lebih gurih dari telur segar. Aduh, betapa mudahnya ya nipu orang dengan sedikit trik. Pagi hari di rumah Pak RT, 2 ibu-ibu datang dengan wajah cemas membawa kabar buruk tentang banyak warga yang sakit setelah makan kerak telur. Pak RT, kami mau ngadu. Banyak warga yang jatuh sakit setelah makan kerak telur dari Lili. Perut mereka sakit, bahkan ada yang sampai muntah-muntah. Betul Pak, anak saya semalam teh sampai terbaring lemah. Katanya sebelum sakit dia teh sempat beli kerak telurnya dari Rapak Lili. Kami teh khawatir ini masalah serius. Saya mengerti keresahan kalian itu ibu-ibu, tapi kita tidak boleh langsung menuduh tanpa ada bukti yang jelas. Bisa saja ada penyebab lain yang membuat warga itu sakit. Tapi Pak, bahkan semua yang sakit mengaku habis makan kerak telur itu. Bukankah itu sudah cukup jadi tanda kalau ada yang gak beres dengan dagangan Lili? Kami teh datang ke sini bukan mau cari ribut, Pak. Kami teh hanya ingin keadilan agar gak ada lagi korban. Mohon Bapak teh lakuin sesuatu ya secepatnya. Tenang Bu, saya itu akan turun tangan langsung. Hari ini saya itu akan menegur Lili dan mencari tahu kebenarannya. Kalau dia itu memang bersalah, pasti ada tindakan. 2 jam kemudian. Siang itu lapak Lili tiba-tiba didatangi oleh Pak RT menghampiri. Lili, saya itu dengar banyak warga sakit setelah makan kerak telur dari lapak kamu. Saya itu ingin tahu, benar kamu itu yang bertanggung jawab atas kejadian itu? Apa-apaan ini Pak? Tuduhan begitu jelas merusak nama baik saya. Saya nggak pernah ya menjual makanan berbahaya. Lapak saya selalu rame karena kualitasnya bagus. Tenang dulu Lili, saya itu hanya menanyakan kebenarannya, bukan langsung menuduh. Tolong jawab dengan jujur ya, supaya masalah ini tidak semakin keruh di mata warga kampung. Saya udah bilang ya Pak, nggak ada yang salah dengan dagangan saya. Semua bahan yang saya pakai aman. Kalau ada yang sakit, itu bukan salah saya. Baiklah, saya catat jawabanmu. Tapi kenapa kali ini kamu itu terlihat berjualan sendirian? Biasanya saya lihat kamu itu bersama Sasa, tapi sekarang dia itu tidak ada. Oh, itu Sasa emang udah pulang kampung, Pak. Dia memutuskan gak berjualan lagi di sini. Jadi sekarang saya melanjutkan usaha ini sendiri. Begitu ya, kalau memang begitu saya tidak bisa menuduh tanpa ada bukti nyata. Tapi demi memastikan, saya itu akan membeli 1 porsi kerak telurmu dan membawanya pulang. Silakan aja, Pak. Kalau Bapak yakin dengan dagangan saya bersalah, buktiin sendiri. Saya nggak takut karena saya memang nggak salah. Setelah Pak RT pergi membawa kerak telur itu, tak lama kemudian warga mulai berdatangan kembali. Lili, saya dengar dari Pak RT kalau kerak telur di sini aman. Jadi saya nggak ragu lagi buat beli. Tolong bikinin 1 porsi ya. Tentu saja Bu, makasih ya udah percaya sama dagangan saya. Kerak telur di sini selalu dibuat dengan sepenuh hati. Pasti bikin ketagihan kalau udah nyoba.
Kalau gitu mah saya juga pesen 2 porsi sekalian ya. Satunya teh dimakan di sini, satunya lagi untuk dibawa pulang buat anak-anak di rumah. Baik, ditunggu sebentar ya. Saya akan pastiin rasanya tetap enak dan porsinya pas, biar anak-anak di rumah juga ikut senang. Saya sempat ragu sebelumnya, tapi kalau Pak RT sendiri bilang aman, berarti memang nggak ada masalah. Saya pesan 3 porsi Lili. Wah, terima kasih banyak. Semoga kalian semua selalu puas dengan kerak telur buatan saya. Silakan ditunggu sebentar ya. Pesanan kalian segera jadi. Malam itu Lili duduk di kontrakan dengan meja penuh uang hasil jualan. 100, 200, 300 ribu. Wah, banyak banget uangku hari ini. Sasa pasti nyesel udah ninggalin aku. Lihat aja, aku bisa sukses meskipun sendirian. Lili menelpon Pak Arman. Halo Pak Arman, saya mau pesan lagi stok telur busuknya ya. Tolong kirimin ke rumah kontrakan saya besok pagi. Dagangan saya makin rame nih, jadi butuh banyak bahan. Serius Lili, kamu masih mau pakai telur itu? Baiklah, kalau kamu itu memang yakin, saya itu kirim saja. Kamu yang tanggung resikonya ya. Gak masalah Pak, resiko itu urusan saya. Yang penting dagangan saya lancar dan uang saya ngalir terus seperti malam ini. Malam itu suasana rumah sakit tegang, banyak warga berkumpul di lorong menunggu penjelasan dokter. Bapak Ibu, hasil lab sudah keluar. Dari uji sampel, kerak telur yang dijual Lili ternyata mengandung cairan telur busuk yang sudah tidak layak konsumsi. Astaga, jadi benar dugaan kami selama ini. Pantas aja banyak warga mendadak sakit perut setelah makan kerak telurnya. Itu sungguh keterlaluan. Jadi kami semua teh korban. Anak saya sampai pingsan karena makan itu. Dokter, apakah ini teh benar-benar penyebab utamanya semua warga bisa sakit seperti malam ini? Betul sekali, telur busuk itu mengandung bakteri berbahaya. Selain menyebabkan sakit perut, juga bisa merusak kesehatan organ dalam jika terus dikonsumsi. Saya sudah curiga sejak awal, tapi masih menahan diri karena tidak ada bukti. Sekarang semuanya jelas, Lili memang bersalah besar. Gak bisa dibiarkan Pak RT. Kalau begini Lili udah ngerugiin banyak orang. Kita harus menuntut pertanggungjawaban darinya sekarang juga. Demi keselamatan warga, saya sarankan segera menghentikan usahanya. Jangan sampai ada korban tambahan. Lili harus ditegur sekeras-kerasnya malam ini juga. Iya betul. Ayo kita teh ke rumah kontrakannya Lili, biar dia teh tahu akibat dari perbuatannya. Jangan biarin dia tidur tenang setelah ngeracunin warga kampung. Baiklah, kalau semuanya setuju, malam ini kita langsung ke rumah Lili. Kita harus menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Ayo ikuti saya. Warga langsung bergegas menuju kontrakan Lili. 2 jam kemudian. Malam itu kontrakan Lili mencekam. Warga berkumpul dengan wajah penuh amarah. Lili, kami semua udah tahu kebenarannya. Banyak orang yang sakit setelah makan kerak telurmu. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas semua perbuatanmu itu. Enak aja, tuduhan kalian gak masuk akal. Aku gak pernah pakai bahan berbahaya. Kalian hanya mau ngejatuhin aku kan karena daganganku rame. Jangan bohong Lili, kami teh punya bukti dari rumah sakit. Dokter teh bilang kerak telur kamu teh mengandung telur busuk. Berhenti mengelak kamu teh dan akuin kesalahan kamu. Lili, kalau kamu itu tetap membantah, aku itu bisa bawa kamu ke penjara malam ini juga. Silakan ancam sepuasnya Pak RT. Aku tetap gak akan ngaku. Aku gak bersalah. Semua ini hanya fitnah yang sengaja dibuat buat ngejatuhin aku. Tiba-tiba Pak Arman datang sambil membawa karung besar. Arman, apa yang kamu lakukan di sini malam-malam? Bukankah kamu itu dari desa Sebela? Kenapa kamu bawa barang ke sini? Saya cuma mengantar pesanan Lili. Dia minta saya kirim telur busuk ke kontrakannya. Saya tidak tahu apa-apa soal masalah di sini. Apa? Jadi benar Lili pakai telur busuk untuk jualan. Bukti sudah jelas di depan mata. Kami nggak salah menuduhmu Lili. Enggak, jangan percaya. Itu cuma kebetulan. Aku nggak pernah ya nyuruh Pak Arman kirimin telur busuk. Semua ini hanya kesalahpahaman. Cukup Lili, jangan berbohong lagi. Pak Arman sendiri yang bilang kamu itu pesan telur busuk. Semua warga di sini jadi saksi nyata perbuatanmu itu. Jadi kamu jualan kerak telur pakai telur busuk Lili. Astagfirullahaladzim, tega sekali kamu ya. Aku menyesal sudah menuruti permintaanmu. Kamu sudah merusak nama baikku juga. Dengan wajah marah, Pak Arman mengambil satu telur busuk itu dari karung dan melemparkannya ke Lili.
Rasain itu balasan yang pantas. Ayo kita kasih pelajaran biar dia kapok. Warga lain pun ikut melempari telur busuk ke Lily. Aku nggak kuat lagi, tolong hentiin. Aku nggak bisa lari. Lily mencoba menghindar namun kakinya terpleset dan kepalanya terbentur keras. Ya Allah, Lily, dia sudah meninggal. Semua ini akibat keserakan dan kebohongan yang tidak pernah dihentikan. Malam itu kemarahan warga berakhir tragis. Lily tewas di kontrakannya sendiri, tenggelam dalam kesalahan yang terbongkarnya.